Amin. Amin, amin. Selamat malam, selamat datang sekali lagi kepada yang baru mengikuti kita malam ini ya. Haleluya. Ataupun yang mengikuti kita secara offline ataupun secara rebroadcast di dalam YouTube. Ya, welcome to Ethnos Bahasa Service. Selamat datang saudara-saudara. Alright, dan malam ini saya akan mengungsikan firman Tuhan kepada kita. Hanya simple, tetapi saya percaya ini akan mendorong kita ataupun akan memberkati kita, hidup kita pada malam ini. Alright, jadi mari kita masuk terus dalam firman Tuhan malam ini, saudara. Saya akan berkongsi, ya, tajuk perkongsian saya pada malam ini adalah arah Tuhan ataupun dalam bahasa Inggris God's direction. Alright. Mari kita baca dalam buku Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6, katanya, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ya, in English it says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path." Jadi malam ini saudara, saya mau kita faham tentang panduan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, meskipun kita sudah menerima juru selamat, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, tidak berarti kita tidak perlu panduan Tuhan di dalam hidup kita. Panduan Tuhan Yesus di dalam hidup kita itu sangat penting saudara di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Ya, jadi karakteristik Alkitab, ya, tentang bimbingan, dia menunjukkan arahan dan juga hikmah ilahi yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri ataupun ditawarkan oleh Allah kepada mereka yang mencari kehendaknya, those who seek His will. Kepada sesiapa yang mencari kehendak Allah, Dia akan berikan, ya, Dia akan berikan arahan dan juga hikmah ilahi. Jadi di seluruh Alkitab Tuhan digambarkan sebagai cahaya penuntun, ya, ataupun memimpin umatnya melewati kompleksitas kehidupan. Ya, jadi di dalam hidup kita itu saudara, kita harus lihat ya, di mana Tuhan itu sentiasa membimbing kita ataupun Tuhan sentiasa, ya, menjadi sebagai cahaya penuntun di dalam harian kita. Ya, jadi baik di mana keputusan besar dalam hidup yang harus kita pilih ataupun di dalam pilihan hari-hari kita saudara, ya, major life decision ataupun daily choices, ya, keputusan yang sangat luar biasa yang perlu kita lakukan ataupun hari-harian, ya, walaupun kecil, ya, kita harus mencari dan juga mengenali bimbingan Tuhan, ya, karena itu sangat penting, ya, agar kehidupan kita selaras dengan tujuannya Tuhan. Jadi malam ini saudara, saya mau bawa kita masuk ke dalam cara ataupun ways bagaimana kita mengetahui ataupun bagaimana kita mencari, ya, arahan Tuhan di dalam hidup kita ataupun panduan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, ya, percaya kepada kedaulatannya Tuhan, ya, trusting in God's sovereignty. Ya, pagi tadi saya tidak boleh sebut perkataan ini ya saudara. Saya praktis seharian, saya praktis tengah hari tadi, ya, sovereignty. Jadi God's sovereignty ataupun kedaulatan Tuhan ini bermaksud Tuhan itu adalah atas segala-galanya. Dia ada kuasa di atas segala benda di dalam dunia ini, dan juga dia tidak terikat kepada siapapun. Ya, karena Tuhan itu above everything, di atas segala benda, dan Tuhan Yesus yang mencipta segalanya. Dia adalah pencipta kita. Amin. Jadi ini berarti tidak ada siapapun ataupun apapun yang dapat menggagalkan, ya, ataupun mengubah kehendaknya Tuhan ataupun rencananya Tuhan. Tiada yang boleh mengubah, ya, atau tiada siapapun yang boleh mengubah ataupun menggagalkan kehendak dan juga rencananya Tuhan. Jadi kita harus mengakui, ya, kemahatauan ataupun kemahakuasaannya Tuhan, ya, the omniscient and the omnipotent of God. Kita harus akui itu saudara, ya. Dan dengan itu kita juga harus menyerahkan kendali ataupun menyerahkan kuasa yang kita ada atas kehidupan kita kepada kehendaknya Tuhan. Ya, ini bermaksud, ya, melepaskan agenda kita sendiri ataupun agenda kita sendiri dan kita tunduk kepada tujuan-tujuannya yang lebih tinggi,
Ya, apa tujuan yang Tuhan ada untuk kehidupan kita, saudara? Kita harus lepaskan kuasa yang kita pegang di dalam hidup kita dan kita tunduk kepada Tuhan. Amin. Ya, di dalam Amsal pasal 16 ayat 9 dia katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi bagaimanapun kita tentukan arah hidup kita ataupun bagaimanapun um, kita atur ya cara hidup kita, kita plan out ya our lives or our daily lives, Tuhan juga yang tetap akan menentukan arah hidup kita. Amin. Jadi begitu kita jalan dalam panduan ataupun dalam arahnya Tuhan Yesus. Right. Yang kedua, mencari kehendak Tuhan melalui doa. Dan sebelum ini saya juga kongsikan tentang pentingnya doa di dalam hidup kita. Amin. Kita harus mencari waktu, kita harus meluangkan waktu untuk ya berbicara dengan Tuhan, untuk ya meluangkan waktu di dalam hadiratnya Tuhan. Ya, karena sangat penting untuk kita ada communication ataupun komunikasi yang sangat konsisten, saudara. Kita tidak boleh ya hari ini kita spend time, kita luangkan waktu selama ya mungkin sejam ya, dan selepas itu kita berhenti berdoa 2 minggu yang selepas itu kita kembali kepada Tuhan, kita rayu dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, kata ya Bapa, kenapa ini berlaku dengan aku, ya kenapa ini berlaku dalam hidupku, ya kita komplain, tetapi kita harus lihat juga kembali, saudara, kehidupan kita dengan Tuhan itu bagaimana rupa hubungan kita dengan Tuhan. Adakah kita konsisten di dalam doa kita? Ya, kita tidak boleh tinggalkan waktu bersama Tuhan. Kita tidak boleh cuai ataupun kita tidak boleh biarkan sahaja waktu kita dengan Tuhan. Kita harus konsisten di dalam komunikasi kita ke dalam Tuhan. Karena di dalam waktu doa kita boleh mendengar suara Tuhan. Amin. Kita boleh mendengar Tuhan di dalam kehidupan doa kita, saudara. Ya, itu salah satu cara bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kita selalu komplain, ya saya sudah menjadi Kristen selama 20 tahun tetapi tidak pernah pun saya dengar ya Tuhan berbicara denganku. Tidak pernah pun sekali saya mendengar suara Tuhan. Kita harus lihat kembali kehidupan kita, saudara. Ya, kita harus lihat hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana rupanya. Bagaimana gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita harus konsisten, kita harus teguh di dalam komunikasi kita dengan Tuhan, ya, dan karena disitulah kita mendengar suara Tuhan, ya, supaya kita boleh selaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Alright. Dan di dalam buku Filipi pasal 4 ayat 6 dia kata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi kita harus mencari kehendak Tuhan melalui doa, dan dari situ kita boleh lihat ataupun Tuhan Yesus akan berbicara dengan kita ya tentang arahan yang Dia mau kita ikut ataupun panduan yang Dia telah tetapkan dalam hidup kita. Alright. Yang ketiga, saudara, mencari hikmah dari firman Tuhan ataupun seeking wisdom from God's word. Ya, kita harus mempelajari Alkitab untuk mendapatkan bimbingan dan juga arahan. Dan ya saudara, saya sudah katakan tadi salah satu cara untuk mendengar suara Tuhan itu melalui doa. Dan satu lagi cara, saudara, untuk kita mendengar suara Tuhan yaitu dengan membaca Alkitab kita. Karena Alkitab adalah sumber yang kaya dengan hikmat dan juga bimbingan. Segala suatu persoalan yang kita ada di dalam hidup kita, kita boleh dapat jawabannya di dalam Alkitab. Kalau kita mau konfirmkan prophecy ya yang kita terima daripada gembala-gembala, kita boleh ya kita lihat kembali dalam Alkitab dan kita boleh konfirmkan. Kita boleh ya sama ada itu atau betul atau tidak. Ya, jadi kita harus baca Alkitab kita, dan bukan saja baca begitu ya saudara, kita harus baca dan juga mengkaji Alkitab. Jangan baca saja sebegitu karena kita mau habiskan list kita yang kita ada untuk setahun ya, untuk 365 days. Jangan hanya baca karena kita disuruh baca, tetapi baca karena kita mau mengkaji, kita mau
mempelajari firman Tuhan, kita mau mengkaji ya, kita mau mengkaji the truth about the word of God, ya. Jadi kita harus renungkan, kita baca dan kita renungkan ayat-ayat Alkitab yang kita baca hari-hari, ya, supaya kita boleh selaraskan pikiran kita dengan ya prinsip-prinsipnya Tuhan. Amin. Dan kita boleh aplikasikan ya prinsip-prinsip Alkitab di dalam decision making, ataupun di dalam ya kalau kita mau membuat sesuatu keputusan di dalam hidup kita, kita boleh aplikasikan prinsip-prinsip Alkitab. Alright? Jadi firman Tuhan itu ya seperti mana di dalam buku Mazmur pasal 119 ayat 105 dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita jalan sepatutnya ya saudara, kita jalan dalam hidup kita sebagai seorang Kristen ya, kita harus jalan di dalam firman Tuhan. Kita harus berjalan di atas firman Tuhan, di atas ya karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, ya, dan terang bagi jalan kita, saudara. Jadi buku Alkitab itu bukan saja satu buku yang ditulis oleh orang-orang yang ya suatu hari mereka rasa bosan ya, jadi mau menulis satu buku. Bukan begitu, saudara. Buku Alkitab itu adalah kebenaran, dan buku Alkitab itu adalah jawaban dan juga panduan dan juga bimbingan untuk hidup kita, saudara. Amin. Dan di buku Amsal ya pasal 8 ayat 10 hingga 11 di sini dia mengatakan, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ya, jadi firman Tuhan itu sangat-sangat penting, saudara. Dia jauh lebih berharga, jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan juga ya daripada permata. Dan di buku Yakobus pasal 1 ayat 5 dia katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi whatever that you ask for, you ask from God and He will give you liberally. Dia akan berikan dengan murah hati apapun yang kita minta, saudara. Jadi kita kembali ke dalam firman Tuhan. Di situ ada bimbingan dan juga panduannya Tuhan Yesus untuk hidup kita. Amin. Dan yang keempat, saudara, kearifan membedakan arahan Tuhan melalui keadaan. Ya, discerning God's direction through circumstances. Ya, kita harus menjadi ya attentive ataupun alert, ya, kita harus perhatikan bisikan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, kadang-kala saudara kita melakukan sesuatu ataupun kita harus membuat keputusan di dalam harian kita, dan kadang-kala kita menerima satu bisikan ataupun ya ada satu suara yang kita dengar dalam diri kita yang untuk membuat keputusan, ya, sama ada A ataupun B. Ya, kadang-kala itu ya saudara, Roh Kudus sedang berbisik kepada kita. Kita harus peka, kita harus ya perhatikan bisikan Roh Kudus dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus dia sudah berjanji untuk memberikan Roh kepada sesiapa yang percaya di dalam kebenaran. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7 hingga 12 di sini dia mengatakan tentang hikmat yang benar, ya, tetapi di ayat 10 dia katakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi di saat kita peka, di saat kita boleh perhatikan ya sekeliling kita, saudara, kita boleh ya kadang-kala Bapa Roh Kudus itu dia akan membuka mata kita untuk melihat hal-hal yang mata fisikal kita tidak boleh lihat, saudara. Jadi sangat penting untuk kita tahu bagaimana cara membedakan ataupun bagaimana cara kita peka ya ataupun kita perhatikan bisikan-bisikan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dan dengan itu kita juga harus ya percaya di dalam waktunya Tuhan, di dalam segala keadaan pun. Ya, kita harus ya trust in God's timing, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang sempurna. Amin. Ya,
hanya waktu Tuhan yang kita boleh percaya ya. Karena kadangkala saya pahamnya saudara, kadangkala kita sebagai seorang Kristen ataupun jangan saja sebagai seorang Kristen, kadangkala sebagai seorang manusia itu ya kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta ini itu, kita mau Tuhan memberikan kita ini itu, tetapi kadangkala Tuhan tidak memberikan jawaban dalam sekelip mata ataupun memberikan jawaban keesokan harinya. Ya, itu karena Tuhan Yesus ada hal yang lebih besar ataupun ada hal yang lebih bagus untuk kehidupan kita. Kadangkala kita mau, ya pagi tadi saya ilustrasi ya saudara, kadangkala kita mau teddy bear ataupun ya teddy bear yang sekecil ini. Ya karena kita lihat oh sangat comel, sangat ya gebu-gebu ya gitu. Tapi Tuhan ada anak patung ataupun another teddy bear yang lagi besar untuk kita, yang lebih comel, yang lebih gebu. Ya, jadi ya saudara, kita harus mempercayai ataupun kita harus meletakkan kepercayaan kita di dalam waktunya Tuhan. Amin. Jadi yang kelima saudara, panduan ataupun arah Tuhan Yesus, bagaimana kita boleh ikut panduan ini, ya. Kita harus berjalan dalam iman dan ketaatan, walking in faith and obedience. Ya, kita harus melangkah dengan iman meskipun jalan yang kita lalui itu tidak jelas, saudara. Kita harus menjadi seperti Petrus ya, di mana Tuhan Yesus, ya kita tahu cerita ini sangat populer ya saudara, di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air dan ya Petrus katakan kepada Tuhan Yesus, panggillah aku kalau kamu adalah Kristus, dan Tuhan Yesus memanggil Petrus, ya datang, ya come, he called unto Peter, and dan Petrus karena dia meletakkan imannya di dalam Tuhan, dia meletakkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Jadi dengan imannya itu dia mentaati arahan Tuhan dan dia keluar daripada bot itu, dia keluar daripada bot mereka, ya dia keluar dengan iman saudara. Itu adalah satu gambaran yang sangat-sangat indah, gambaran iman dengan mentaati, ya dengan iman dan juga ketaatan. Ya, dimana kita keluar daripada zone keselesaan kita, our comfort zone, ya dengan iman. Kita keluar dengan iman dan kita mentaati komannya Tuhan, ya arahan Tuhan. Dia memanggil kita, jadi kita keluar dan kita ya menyahut panggilan Tuhan. Jadi kita harus mentaati perintah dan juga bisikan Tuhan. Ya, we have to obey God's command. Ya, dan kita harus embrace ataupun merangkul ketidakpastian dengan keyakinan, ya dalam rencana Tuhan Yesus. Walaupun kita ragu-ragu ataupun kita tidak yakin apa yang akan berlaku seterusnya, tetapi kita harus ya menerima itu. Kita harus ya terima itu dalam pangkuan kita dengan keyakinan, karena kita percaya, karena kita ada iman dalam Tuhan Yesus. Ya saudara, jadi panduan Tuhan Yesus untuk kita itu adalah supaya kita berjalan dalam iman dan dalam ketaatan. Ya, dan dua hal ini selalu ya it goes together, dia selalu pergi bersama. Kita harus ya mentaati dan juga kita harus meletakkan iman kita dalam Tuhan. Ya. Jadi saya harap malam ini saudara, ya perkongsian saya pada malam ini dapat berbicara dengan kita ataupun dapat mendorong kita, ya karena ya kalau kita berjalan dalam iman seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi kita percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan dalam fisikal dia, tetapi kita percaya kepada Dia. Karena kita dapat melihat, ya saya percaya ya saudara, di antara kita saya percaya semua sudah pernah melalui ketaatan iman Tuhan ataupun ya his faithfulness dalam hidup kita, ya berkatan Tuhan dalam hidup kita sudah lihat di dalam hidup kita sepanjang kita hidup dalam Kristus, sepanjang kita hidup di dalam ya hadirat Tuhan. Saya percaya kita sudah melihat ya janji-janji Tuhan yang Dia telah berikan dalam hidup kita. Ya, jadi malam ini saudara, kalau kita tidak dapat menerima segala benda yang saya kongsikan, hanya ingat ini saudara, ya kita harus ya percaya, berdoa,
baca Alkitab kita, dan ya kita harus pandai ataupun kita arif dalam membedakan ataupun kita peka dalam bisikannya Roh Kudus, ya, dalam iman kita dan juga di dalam ketaatan kita dalam Tuhan. Ya, jadi saya harap saudara kita dapat mengaplikasikan segala benda yang saya sudah berikan kepada kita. Ya, jangan kita lupa untuk ya meluangkan waktu dalam doa kita meluangkan waktu dengan membaca Alkitab dan juga mengkaji firman Tuhan, dan ya on top of it all ya kita letak iman kita di dalam Tuhan. Ya, dan kita taat dalam arahan-arahan Tuhan ya. Kita harus ya mendengar arahan Tuhan. Ya, kadangkala kita melakukan sesuatu mungkin dalam hal dalam hidup kita, dan kadangkala kita dapat bisikan Roh Kudus kata mari kita ke sini ataupun mari kita buat ikut cara ini, dan kita harus taat ya saudara. Ya, seperti saya minggu ini ya, sebenarnya saya mau membicarakan tentang iman ya, about faith. Tetapi ya saya dapat bisikan Roh Kudus ya, mari kita bicarakan tentang arahan Tuhan. Jadi saya taat itu saudara. Ya, kita harus mentaati bisikan-bisikan Roh Kudus. Ya, kita tidak boleh selalu ikut apa kata hati kita. Ya, apa yang kita mau kita harus lakukan. Tidak boleh begitu saudara. Kita harus mendengar arahan-arahan Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa, saya harap kita dapat menerima sharing saya malam ini, dan kita aplikasikan supaya kita jalan di dalam panduannya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara untuk kita tutup ya ibadah kita pada malam ini. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa pada malam ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan panduan ataupun arahannya Bapa untuk bagaimana kami menjalani hidup ini ya Bapa di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bapa Roh Kudus, Engkau bimbing ya Bapa anak-anak-Mu di mana di antara mereka yang mungkin masih belum ya Bapa tahu bagaimana menjalani hidup ini ya Bapa. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau bukalah Bapa, haleluya, minda mereka, Engkau berikan mereka hikmat ya Bapa, haleluya, Engkau bimbing mereka ya Tuhan, biarlah mereka mengikut ya Bapa, agar mereka berjalan ya Tuhan di dalam jalan yang Engkau telah tetapkan ataupun di dalam panduannya Bapa yang Engkau telah tetapkan untuk kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia ya Bapa. Haleluya. Setia dan juga api mereka bersungguh-sungguh ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami pergi malam ini ya Bapa, dari ibadah kami pada malam ini Engkau berikan kami ya Bapa perlindungannya Tuhan. Haleluya. Engkau jamah kami ya Bapa di mana Engkau sudah berbicara dengan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Bapa tinggal di dalam hati kami ya Tuhan, dan juga di minda kami pada malam ini ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kesetiaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di atas keberkatan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Pastor Carlo akan kembali minggu depan. Jadi kita akan kita akan menerima firman Tuhan daripada Pastor Carlo minggu hadapan. Ya, shalom dan kita jumpa lagi. Alright.